الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh, kemudian semoga selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ini mereka selalu memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin, dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, masih dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaAllah termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimakumullah, manusia itu di dalam kehidupannya ini pada umumnya berada di dalam empat hal. Berada di dalam empat hal. Yang pertama adalah manusia di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manusia dalam keadaan melakukan dosa, maksiat, berbuat zalim dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah manusia dalam keadaan mendapatkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Yang keempat adalah manusia ketika mendapatkan keburukan, bala, musibah, hilang barang yang disayangi, berpisah dengan orang yang dicintai dan lain sebagainya. Jadi pada umumnya manusia tidak terlepas dari empat hal tadi. Yang pertama adalah manusia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia telah memperoleh 3 perkara sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan tanpa 3 perkara ini manusia tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan, amal soleh. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah taufik, yang ketiga adalah i'anah. Jadi ketiga-tiga ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah hidayah. Jadi kalau orang belum ibadat, kenapa dia tidak sembahyang? Kenapa dia tidak puasa? Jawabnya mudah, apa? Belum dapat hidayah. Paman Rasulullah SAW, Abu Talib, serumah dengan Rasulullah SAW. Sejak Rasulullah berumur 8 tahun sampai dia diangkat menjadi Rasul. Tapi sampai mati belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga Rasulullah SAW sangat sedih sekali atas peristiwa tersebut. Rasulullah menginginkan andai kata dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa dia akan
berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pada waktu itu kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, pamannya, dulur bapaknya, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi petunjuk itu adalah suatu pengetahuan seseorang yang diberikan Allah SWT tentang kebaikan, maka dia lakukan salat, puasa, pergi ke masjid dan lain sebagainya. Dengan petunjuk itulah dia dapat melakukan ketaatan. Yang kedua adalah taufik. Taufik itu adalah sentuhan kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika Allah SWT telah memberikan kemudahan, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Sehingga taufik ini sebagai sebab seorang itu melakukan ketaatan, kebaikan, sehingga ibaratnya jalan jauh terasa dekat, barang yang berat terasa ringan. Jadi kalau Allah sudah memberikan kemudahan kepada seorang hamba, tidak ada yang berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sudah mendapatkan hidayah tapi belum mendapatkan taufik. Sehingga dia belum mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang ketiga adalah al-i'anah, yaitu pertolongan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba itu melakukan kebaikan itu, ketaatan itu bukan karena kuatnya iman, bukan karena dia adalah orang yang soleh dan sebagainya, tapi memang pertolongan Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam hadis Rasulullah, setiap sudah solat kata Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah dengan 3 perkara. Apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu ingat kepadamu, tolonglah saya agar saya selalu bersyukur kepadamu, dan tolonglah saya ya Allah agar saya dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Jadi ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan istiqomah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, di saat seseorang itu telah mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak perlu untuk dibangga-banggakan, untuk disombong-sombongkan. Tidak perlu, karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada ketiga hal ini, hidayah, taufik dan i'anah, seorang tidak bisa. Kita lihat orang di pasar itu ada yang bekerjanya 2 sampai larut malam. Kalau di tempat saya itu ngunggal batu. Jam 12 malam rak, batu 1 truk besar itu penuh. Angkat batu itu. Tapi solat 2 rakaat tidak mampu tu. Kenapa? Karena belum mendapat pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia dalam keadaan melakukan maksiat. Dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa. Maka dikala manusia melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sadar, untuk insaf, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada manusia untuk tidak berdosa.
Sebab manusia ini selagi masih hidup ini, selagi mata masih melihat, telinga masih mendengar, masih punya syahwat, masih punya nafsu, tetap berdosa. Tetap berdosa. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bin Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Semua keturunan Adam itu bersalah. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Subhanahu wa taala seperti para nabi dan rasul, mereka orang yang maksum, anak masih kecil berdosa, orang yang belum baligh, anak-anak yang belum baligh. Jadi semua manusia itu pada umumnya berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, kata Allah, orang yang bertobat. Jadi yang dituntut apa? Kita banyak bertobat, karena Allah SWT adalah Maha Pengampun, Maha menerima tobat. Maka Allah sangat cinta, sangat senang, sangat merindukan orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita sudah berwuduk tu, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertobat, yang selalu bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku, ya Allah, orang-orang yang selalu mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, agar aku menjadi orang-orang yang soleh daripada hamba-hambaku. Jadi yang dituntut di sini adalah apa? Kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dan dengan dosa itu dia sadar, dia kembali kepada Allah, dia lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan ketaatan itu dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih taat, lebih ikhlas, lebih soleh dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang keberapa nih? Yang kedua. Yang ketiga adalah manusia dalam keadaan mendapat nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan tiadalah nikmat yang ada pada diri kamu kecuali adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di diri kita ini, lahir dan batin, baik yang kita miliki ataupun yang di luar diri kita ini, semuanya nikmat Allah, semuanya titipan. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa, Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, umur kita, sehat kita, kesempatan kita, apalagi namanya harta, keluarga, jabatan, semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, kalau Allah nak ngambil, pacar itu nahan. Jadi kita meninggal, suami kita nak meninggal, anak yang kita cinta nak meninggal, pacar dah nahan, bisa. Kalau kita nak rugi, mak mano baik tetap rugi. Kenapa? Kerana memang milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Maka oleh karena itu nikmat ni banyak, nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak ngitung nikmat Allah, tak pacak kamu nak ngitung nikmat Allah, tak pacak. Tak bisa. Tak mampu ngitung nikmat Allah. Apa lagi nak balasnya? Nak balas nikmat tak bisa terbalas. Tak bisa. Tapi Allah tak tuntut itu. Yang dituntut, yang diperintahkan Allah agar kita bersyukur. Itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, la in syakartum, kalau kamu syukur, la azidannakum, sungguh akan ku tambah nikmat tu. Tak diambil Allah, tambah. Tak diambil, dia tambah. Wa man syakkara fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah SWT.
Barang siapa bersyukur, maka kesyukuran itu kembali kepada dirinya. Jadi orang bersyukur kepada nikmat Allah, bukan Allah ngambil manfaat dah. Syukur itu kembali manfaatnya baik dunia maupun akhirat kepada hamba tersebut. Kepada hamba tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu syukur ini, apalagi bagi orang yang beriman, syukur bagian daripada iman. Kalau orang tidak bersyukur namanya kupur nikmat. Kupur nikmatnya memang tidak seperti kupur tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tapi ini merupakan satu jalan yang akan menjadi kupur yang sebenar-benarnya. Ya, akan menjadi kupur yang sebenar-benarnya. Maka oleh karena itu kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama mengatakan syukur yang sebenar-benarnya itu adalah kita membawa diri kita ini untuk senantiasa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah ini. Jadi kita itu bagaimana kita ini hidup ini kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya syukur. Jadi hakikat daripada syukur itu kita semakin banyak kita mendapat nikmat, maka semakin dekat kita semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini, nikmat hidup, nikmat sehat, ya kan? Nikmat kesempatan, ya. Banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lain. Ya. Sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita nak serga Tuhan tu. Surga Allah tidak pacak dibeli dengan ibadah kita tidak bisa. Cuma yang Allah nak dengan kita tu nak datang kepada Allah. Itu yang penting bagi kita. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah dikatakan, ada kata Rasulullah SAW, pada zaman dahulu Bani Israel, orang yang beribadah 80 tahun itu tidak pernah melakukan, tidak pernah keluar rumah, bekerjanya ibadah terus. Ketika meninggal dalam hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Allah bertanya, Allah menyuruh malaikat untuk bertanya, apakah ingin masuk surga karena amalnya atau karena rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka hamba itu berkata, ya Allah, aku akan masuk karena amalku, sebab aku selama sekian tahun tidak pernah melakukan dosa. Karena merasa amalnya banyak. Maka dalam hadis tersebut Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung amalnya dengan nikmat yang Allah beri. Setelah dihitung-hitung oleh malaikat, kata malaikat, ibadah yang dia lakukan 80 tahun itu dengan nikmat melihat pun belum seukur, belum sebanding, belum nikmat bisa bicara, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat dan lain sebagainya, belum nikmat. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku ingin masuk surga karena rahmat-Mu. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke dia ke dalam surga karena rahmat-Ku. Jadi kita melakukan ibadah itu, kita ibadahnya cobalah hitung kita. Berapa lama kita sholat tu? Berapa waktu, berapa menit kita dalam sehari semalam? Berapa menit? Jadi kita ibadah itu adalah atas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting bagi kita. Jadi di akhirat ketika orang masuk surga, ada barisan-barisan manusia. Barisan orang-orang al-muttaqin, syahidin. Ada namanya barisan asy-syakirin. Barisan orang-orang yang syukur. Nah,
Di dalam Quran itu memang Allah jelaskan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit manusia yang bersyukur. Nah, dikitnya. Banyaklah kufur. Maka kata ulama, berdoalah kita agar kita termasuk daripada orang-orang yang sedikit. Orang-orang yang sedikit. Yang sedikit ini orang yang bersyukur itu sedikit, kata Al-Quran menjelaskan. Sedikit sekali. Yang banyak apa? Kufur. Kufur kepada Allah Subhanahu, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, manusia dalam keadaan apa? Mendapatkan hal-hal yang tidak dia inginkan. Apa itu? Bala, musibah. Ya. Dalam hidup ini kadang-kadang selalu datang kepada kita hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang ingin cari usaha, tahu-tahu bengkerut, boro-boro nak dapat untung, modal pun habis. Ya, ingin sukses, ya, ingin bahagia jadi susah. Ya. Jadi bala, musibah, kebur apa namanya? Ini semuanya dari mana? Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari siapa-siapa. Maka oleh karena itu di saat kita mendapatkan bala, musibah dan lain sebagainya, kita dituntut untuk apa? Untuk bersabar. Jadi sabar itu wajib hukumnya. Di dalam Quran itu Allah jelaskan bahawa perintah untuk menjadi orang yang sabar itu lebih dahulu daripada perintah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah, kata Allah, kesabaran dan salat sebagai penolong bagimu. Wa innaha, sesungguhnya sabar dan salat itu berat, lakabiratun. Allah jelaskan lakabiratun, berat. Illa alal khasyiin, kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah jadi orang sabar tu, pecah ngomongnya baik. Tapi kita memang untuk melatih diri kita agar kita menjadi orang yang sabar, memang melatih. Kita nak latih diri kita jadi orang yang sabar. Apalagi orang yang beriman. Kita orang yang beriman ni memang nak sabar. Apalagi semakin tua semakin kadang-kadang kita kurang sabar. Semakin tua semakin pemarah gitu ya. Benda tersinggung ya kan. Itu. Nah itu. Kadang-kadang kalau anak salah, siku dimarah galau. Betul tak itu, Pak Maman? Betul. Marah galau-galau ya. Ada yang kabur semua anak dari rumah. Bapak ni pemarahan katanya. Ibu ni pemarahan ni. Apa? Itu. Jadi kita ini untuk senantiasa memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ya kan? Sesungguhnya Allah pertolongannya bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini pahalanya, innama yuwaffau ujur innamas sabir innallaha yuwaffau sabirina ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Tanpa batas. Makanya kalau orang bilang, "Oi, sabar itu ada batas." Enggak kata batas. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Ngapa dia kata batas? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan balasan sabar itu, enggak kata batas. Kata batas. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang, "Ya Rasulullah, tetanggaku itu jahat ni ya Rasulullah." "Mana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sabar."
Seminggu lagi datang lagi. Ya Rasulullah, jahat ni tetangga aku. Anu. Kata Rasulullah, sabar. Lagi datang lagi. Ya Rasulullah, sampai kapan sabar? Sampai mati, kata Rasulullah. Sampai mati. Coba tak bayangkan. Sampai mati, kata Rasulullah. Oh. Makanya di akhirat itu dalam hadis Rasulullah. Ada orang di surga ni. Ada istana. Istana tu dari luar kejinguan. Isinya, bukan main. Tergantung, tak bertali, tak bertiap. Kaget tu ahli surga. Punya siapa ni? Alangkah hebat tempat ini. Kalau yang lain itu surga, para Al-Qasru. Qasru tu istana-istana. Biasa baik ya kan? Tiangnya, dindingnya ini. Biasa seperti di dunia ini. Tapi yang ini, surga yang ini lain nih. Tergantung tu. Jadi orangnya masuknya pakai sayap. Terbang. Enak tu. Luar biasa tu. Bertanyalah kepada ahli surga. Ini punya siapa? Punya kami, katanya. Ini amal apa ni? Amal apa yang kamu lakukan di dunia? Katanya, kami waktu di dunia dulu selalu mendapat balak musibah. Katanya berhentinya. Kadang-kadang hidup susah, ya. Balak musibah datang terus. Balak musibah, hidup susah, melarat, ya. Selalu mendapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kami bersabar, katanya. Kami bersabar. Akhirnya apa kata penduduk surga? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, kasih kami balak dan musibah. Sekarang adalah kita nak doa amat tu. Allahumma ba'id balak wal, ya Allah, jauhkan dari balak dan musibah. Doa gitu ya. Ngan balak, ngan musibah. Tak mau, ya kan? Tak tahan. Ya. Tapi memang kita boleh tak berdoa? Boleh dalam Quran. Rabbana wa la tamil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami kepada hal-hal yang kami tak mampu untuk menanggungkannya. Boleh ya. Tapi ketika jangan berdoa, ya Allah kasihlah musibah balak. Jangan, tak boleh. Tapi ketika kita mendapat musibah, kita memang dituntut untuk bersabar. Karena itu semua datangnya dari mana? Dari Allah. Dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak akan menimpa satu musibah sekecil apapun, sebesar apapun, kecuali memang apa itu? Memang sudah izin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah merupakan takdir di dalam kehidupan. Ibarat kita jalan tu, kita harus melewati jalan itu. Jadi balak dan musibah itu merupakan datangnya bukan kerana sesuatu. Sebab kadang-kadang orang tu, kalau tak begini, misalnya kecelakaan. Coba kalau tak keluar rumah. Itu kan orang tak punya akidah. Memang dapat musibah tu di luar rumah baik. Mana dapat musibah walaupun dalam rumah. Kan? Berjalan-jalan, ketumbur di meja, jatuh, pecah kepala, masuk kamar mandi. Sering tak terjadi. Dang baring itu blak jatuh ke bawah. Seperti kakak saya di Jakarta tu. Malam hari di pucuk kasur sama isteri, dang tidur blak jatuh, bawa ke rumah sakit, dah lagi meninggal. Jadi hal-hal balak dan musibah itu, kalau kita sebelum datang itu memang kita disuruh untuk berhati-hati. Berkendaraan berhati-hati, semua kita berhati-hati, menghindari. Tetapi kalau sudah kita terjadi, maka kita tidak boleh andai kata. Itu kan gawe setan, tidak boleh. Larang Rasulullah. Seandainya sesuatu yang sudah terjadi, itu tidak boleh. Apa yang diucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang beriman. Di dalam kita menghadapi yang satu ini, ketika kita mendapat hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita ucap apa? Orang yang beriman, allazina iza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Kalau orang beriman mampu untuk melakukannya, maka kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka ada 3 perkara yang Allah kasih kepada orang yang sabar tadi ketika dia mendapat bala dan musibah tadi. Pertama apa? Salawat. Salawat itu apa? Keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman ni kalau dapat bala musibah dia sabar, maka segala kata Rasulullah dosa-dosa itu akan berguguran seperti apa namanya itu, seperti pohon di musim kemarau. Runtuh kalau habis. Namanya selawat. Kemudian apa lagi? Rahmah. Rahmah itu apa? Dalam tafsir Imam Ibn Katsir, rahmah surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya, balasan daripada orang yang sabar ketika mendapat bala dan musibah, maka Allah akan kasih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita nak sabar. Kemudian apa? Al-muhtadun, petunjuk. Ada orang-orang dengan dia mendapat musibah, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini kadang-kadang ketika dia dapat musibah, dia menyadari tentang kelemahan, tidak ada apa-apanya pada diri, maka dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu di dalam hal yang 4 perkara ini, yang pertama tadi apa? Adalah manusia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan itu, ketahuilah bahwa itu semuanya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kasih petunjuk, karena Allah kasih taufik dan hidayah, sehingga manusia dapat melakukan ketaatan. Jadi taufik, hidayah itu datangnya dari Allah. Kemudian ibadah yang dilakukan seorang hamba itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mahal? Mana yang berharga? Yang berharga yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk senantiasa kita untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita untuk berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah kasih kepada kita. Yang keempat adalah kita hendaklah apa? Selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersabar, untuk meningkatkan kesabaran dan ketabahan kita, dan kita minta kepada Allah doa. Apa doa kita minta sabar? Allahumma afri aina sabra. Ya Allah, cerahkanlah kesabaran. Sebab kalau kita dikasih Tuhan balak musibah, Allah tak kasih sabar, bahaya. Ya, Allah kasih nikmat, Allah tak kasih kita syukur, kita bahaya dengan nikmat itu. Tapi kalau kita dikasih nikmat, Allah kasih rasa syukur, kita jadi bahagia, selamat. Allah kasih kita sabar balak musibah, Allah kasih kita sabar, insya-Allah akan kedua-duanya itu akan menjadi kebaikan. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidak adalah manusia yang paling hebat selain daripada siapa? Orang yang mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dan mendapatkan balak musibah, keburukan dia bersabar, kecuali siapa itu? Adalah orang-orang yang beriman. Jadi bersyukur dengan mendapat nikmat dia bersyukur setengah iman, mendapat balak musibah dia bersabar setengah iman. Nah, jadi kedua-duanya kalau bisa berarti sempurnalah imannya seseorang. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.